semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Prisna DDWD. Kali ini saya membuat kreasi olahan jengkol yang ngelawin banget. Jengkol bumbu rendang dengan bumbu yang simple tapi rasanya sangat enak banget. Bisa untuk menu sehari-hari, untuk ide jualan lauk matang ini juga cuan banget ya. Karena rasanya yang sangat enak, jengkolnya pulen, bumbunya medok, dan aroma jengkolnya ini minim sekali teman-teman, tidak bau nyengat ya. Ini benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Saya akan berbagi tips bagaimana agar jengkolnya tidak bau ya. Dan untuk cara memasaknya teman-teman juga bisa tonton videonya dari awal sampai selesai, dan please jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Yang pertama, siapkan jengkolnya terlebih dahulu. Saya menggunakan 500 gram jengkol. Kebetulan sudah saya presto terlebih dahulu ya. Nah, tips agar jengkolnya tidak bau, ini sebelum kita rebus atau kita presto, direndam sehari semalam ya. Tapi harus sering kita ganti airnya. Dan setelah itu bisa kita kupas kulitnya ya teman-teman. Setelah dikupas kita bisa cuci dan lalu kita rebus atau kita presto sampai empuk. Setelah di presto juga kita bisa cuci lagi ya. Baru kita geprek-geprek seperti ini ya teman-teman. Setelah digeprek-geprek ini sudah siap untuk digunakan ya, mau dimasak apa aja boleh ya. Yang kedua, saya menggunakan santan segar sebanyak 500 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh, silahkan. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan ada bawang putih. Ini bawang putihnya saya pakai 8 siung. Ini saya potong-potong dulu ya sebelum dihaluskan seperti biasa, biar kerja blendernya tidak berat ya. Kalau sudah dipotong-potong sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Saya menggunakan bawang merahnya lebih banyak ya. Ini ada 11 siung bawang merah, dipotong kecil-kecil juga ya. Ada cabai merah keriting 12 buah. Ini boleh juga diganti dengan cabai merah besar ya, biar nanti warnanya lebih cantik. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini teman-teman. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan 15 buah cabai rawit merah ya. Kemudian ada 1 batang serai. Ini serainya juga mau saya haluskan bersama bumbu ya teman-teman. Saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian ada lengkuas 1 ruas, ini juga saya mau haluskan. Ini saya potong kecil-kecil juga. Kemudian ada jahe, ini saya pakai 1 cm. Ini opsional ya jahenya, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Kemudian ada kemiri, saya menggunakan 4 butir kemiri. Ini boleh disangrai dulu boleh enggak ya. Nanti yang penting menumis bumbunya harus sampai benar-benar matang ya. Kemudian semua bumbunya masukkan dalam blender, tambahkan setengah sendok teh lada butiran, 2 sendok teh ketumbar butiran. Kemudian ada jintan, ini saya pakai setengah sendok teh. Kemudian tambahkan air ataupun minyak goreng untuk membantu menghaluskan bumbunya ya. Kita haluskan bumbunya, kalau sudah halus bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan wajan atau penggorengan atau pan, beri minyak secukupnya aja untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan ya. Jangan lupa masukkan bumbu aromatiknya, 3 lembar daun salam. Ada daun jeruk, ini sekitar 4-5 lembar ya. Kita sobek dulu biar aromanya lebih keluar. Kemudian kita tumis bumbunya sampai bumbunya mengental dan bumbunya juga matang ya. Sebelumnya ini saya tambahkan pala ya teman-teman. Ini saya pakai sedikit aja. Ini palanya saya parut, boleh juga di blender bersama bumbu tadi ya. Karena tadi saya lupa jadi saya parut aja ya. Kemudian kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan berubah warna. Untuk menumis bumbu ini agak lama ya teman-teman, harus lebih sabar ya karena tadi semuanya mentah dan saya juga menghaluskannya menggunakan air ya. Jadi harus benar-benar sabar dan juga harus sering kita aduk seperti ini biar bagian bawahnya tidak gosong. Kalau bumbunya sudah matang bisa kita masukkan jengkol yang sudah kita geprek tadi ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk, kita tumis sebentar. Kalau dirasa sudah cukup, ini bisa kita masukkan santannya. Untuk jumlah santan bisa disesuaikan selera ya. Ini karena nanti mau dibikin sampai kental ya. Jadi bisa juga santannya dari 1 butir kelapa. Nanti biar bumbunya tambah banyak juga boleh, silahkan aja ya. Makin banyak bumbunya yang pasti makin nikmat dan makin sedap ya. Dan kita tambahkan juga garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan.
dan tambahkan juga sedikit gula pasir untuk penyeimbang rasa ya. Oke, kita aduk kembali dan kita masak hingga bumbunya meresap dan juga bumbunya mengental ya. Gunakan api sedang aja untuk memasak jengkol ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk sesekali dibalik biar bagian bawahnya juga tidak gosong ya. Oke teman-teman, ini kita lanjut masak terus ya sampai bumbunya mengental dan warnanya juga berubah kemerahan seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saat bumbunya sudah mengental seperti ini dan minyaknya juga sudah keluar. Jangan lupa koreksi rasanya sebelum kita matikan kompornya ya. Ini tadi masih kurang asin, jadi saya tambahkan lagi sedikit garam, kemudian diaduk kembali hingga semua garamnya tercampur rata ya. Kalau rasanya sudah pas, kita bisa matikan kompornya teman-teman dan lanjut kita bisa pindah ke piring saji. Sebelum disajikan di meja makan, kita bisa tata dulu biar penampilannya lebih cantik ya. Dan yang terakhir kita bisa tambahkan bawang merah goreng di atasnya biar makin sedap. Dan inilah hasilnya, jengkol bumbu rendang ala Risna di DWD sudah siap untuk disajikan. Ini jengkolnya pulen dan bumbunya medok, ini enak banget ya, apalagi dimakan sama nasi putih anget, makannya mulut tambah nikmat banget ya teman-teman. Selain untuk menu harian, bisa juga untuk ide jualan lauk mateng, insya Allah cuan banget ya. Untuk bumbunya ini bisa nyemak-nyemak atau kental seperti ini, bisa juga agak sedikit berkuah ya. Silahkan nanti disesuaikan selera masing-masing dan silahkan nanti dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan semoga resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Yang pertama, siapkan bahannya terlebih dahulu. Saya menggunakan 1 bungkus mie telur untuk merek bebas ya. Saya menggunakan yang keriting seperti ini ya teman-teman, boleh juga menggunakan yang polos atau lurus. Kemudian saya rendam dengan menggunakan air mendidih. Ini saya siram sampai mie-nya kecelup ya teman-teman. Kita aduk-aduk biar semua minyak kecelup dalam air panas ya. Dan ini direndam kurang lebih 5 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Setelah direndam 5 menit, kita bisa tiriskan dulu. Lanjut kita akan kukus ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan pengukusnya, saya alasi dengan daun pisang. Kita tuang semua minyak, kemudian kita bisa tambahkan minyak goreng ya, kurang lebih 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kemudian bisa kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman, biar minyaknya tercampur rata dengan minyak ya. Ini tujuannya agar minyak nanti tidak lengket ya. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita lanjut kukus ya teman-teman. Ini sudah saya panaskan panci pengukusnya ya, dan airnya sudah mendidih. Lanjut kita taruh di atasnya seperti ini dan kita tutup. Kita kukus kurang lebih 7-8 menit ya. Sambil menunggu minyak matang, kita siapkan bahan tambahannya. Ada 2 butir telur, ini boleh menggunakan 2 atau lebih ya. Kemudian ada bakso, ini saya menggunakan bakso sapi, jumlahnya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian baksonya ini mau saya iris tipis-tipis saja seperti ini teman-teman, atau boleh juga diiris kecil-kecil, disesuaikan selera ya. Kalau sudah diiris-iris, ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan kita sisihkan ya. Lanjut kita siapkan untuk sayurannya. Saya menggunakan kol, ini kurang lebihnya 50 gram, sudah saya cuci bersih, kemudian dipotong agak besar seperti ini. Kalau nggak ada kol, boleh diganti sayuran lainnya ya. Saya juga menggunakan sawi hijau, ini sebanyak 3 pohon ya, 3 pohon kecil-kecil. Ini sudah saya cuci juga, kemudian bisa dipotong agak panjang seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau sudah, bisa kita sisihkan. Lanjut ada 1 batang daun bawang, ini saya menggunakan 1 batang karena ukurannya besar, diiris kecil-kecil aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada seledri, ini saya menggunakan 1 batang, ukurannya juga besar, diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman nggak suka ada seledrinya, ini boleh di skip ya. Oke teman-teman, kita kembali ke mie dulu ya teman-teman. Ini sudah 7-8 menit saya kukus, kemudian bisa kita angkat ya.
Untuk mie yang sudah dikukus itu hasilnya seperti ini teman-teman, mie-nya lentur, lembut, dan ini tidak keras, tidak kelembean juga, jadi pas banget ya. Lebih enak kalau dikukus seperti ini daripada hanya direbus ya. Teman-teman bisa coba dan buktikan sendiri nanti di rumah ya. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang merah, ini nanti mau saya goreng, jadi saya iris tipis-tipis seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan. 3/4 sendok teh lada butiran, setengah sendok teh garam, kemudian bisa kita haluskan. Ini teman-teman boleh juga menggunakan lada bubuk ya, disesuaikan selera aja. Kalau lada dan garamnya sudah halus, ini saya masukkan 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kemudian ini saya pecek-pecek dulu biar lebih mudah saat menghaluskan ya. Nah, kalau bumbunya sudah halus seperti ini mau saya tambahkan 2 butir kemiri yang sudah disangrai. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Ini dihaluskan lagi ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah halus, kita tinggalkan dulu. Kita akan menggoreng bawang merahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita goreng bawang merahnya ini setengah matang dulu. Kalau sudah setengah matang, ini saya masukkan 2 butir telur. Kemudian ini saya orak-arik ya teman-teman. Ini saya orak-arik agak kasar aja. Kalau telurnya sudah cukup matang, ini bawangnya saya campur ya sama telurnya. Nah, kalau telurnya sudah matang, kita sisihkan di pinggir seperti ini. Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan dan tumis bumbunya sampai matang ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, kita bisa campur semuanya ya. Kemudian masukkan bakso. Masukkan juga sayurannya ya teman-teman. Kemudian bisa kita tumis dan masak hingga sayurannya layu ya. Dan ini mau saya tambahkan sedikit air ya teman-teman, kurang lebih 25 ml atau sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manis disesuaikan selera aja ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal, dan 1 sendok makan kecap ikan ya. Ini bikin aromanya berbeda. Dan saya tambahkan juga kaldu jamur. Kemudian diaduk kembali hingga semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa masukkan mie yang sudah kita kukus tadi ya. Kemudian bisa kita aduk-aduk hingga semua bumbunya tercampur rata dengan mie ya teman-teman, hingga mie-nya ini berubah warna kecoklatan. Nah, kalau misalnya ini kurang kecap, bisa ditambahkan lagi ya. Ini mau saya tambahkan kecap lagi karena warnanya juga masih kurang gelap ya teman-teman. Kemudian bisa kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, mie-nya sudah matang dan tercampur rata seperti ini, saya tambahkan irisan daun bawang. Kalau irisan daun bawang sudah masuk, ini kita aduk sebentar aja ya, sampai daun bawangnya layu aja. Kalau dirasa daun bawangnya sudah layu, ini bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita bisa plating ya. Kita pindah dulu ke piring. Kita akan sajikan di meja makan. Ini boleh ditambahkan dengan bawang goreng ya teman-teman. Dan inilah hasilnya masakan kita hari ini, mie goreng dengan bumbu rumahan yang sederhana. Rasanya ini sangat enak banget. Aromanya juga wangi karena menggunakan kecap ikan ya teman-teman. Ini berbeda dari resep yang sebelumnya pernah saya upload. Ini juga enak banget, nggak kalah enaknya dengan resep yang sebelumnya. Untuk bahannya sudah saya siapkan 4 ekor ikan laut. Saya menggunakan jenis ikan salem. Seperti ini teman-teman, ini beratnya kurang lebih hampir setengah kilo ya. Kemudian ikannya dikerat-kerat seperti ini. Untuk keratannya ini boleh rapet, boleh juga jaraknya agak lebar-lebar ya, disesuaikan selera masing-masing. Dan untuk ikannya ini sudah saya siangi teman-teman, sudah saya buang insang dan juga bagian perutnya. Kalau teman-teman di rumah nggak ada ikan salem, boleh menggunakan jenis ikan lainnya ya, boleh menggunakan ikan kembung, ikan tongkol, atau bisa juga menggunakan ikan air tawar ya.
disesuaikan persediaan yang ada. Kemudian ikannya saya marinasi dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan juga setengah buah jeruk lemon atau jeruk nipis ya teman-teman. Setelah dikucurin dengan air jeruk nipis atau jeruk lemon, ini diratakan semua. Diamkan kurang lebih 5-10 menit. Kalau sudah didiamkan 5-10 menit, bisa langsung kita goreng. Sebelum digoreng, ini saya kasih tepung maizena dulu ya teman-teman, biar nanti ikannya tidak meletup-meletup saat digoreng ya. Dan nanti ikannya juga garing, lebih cantik warnanya. Oke, kalau bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita balik dan goreng sampai ikannya matang ya teman-teman. Ini mau saya goreng sampai luarnya kering ya. Kalau bagian luar sudah kering, warnanya sudah cantik seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan. Ada 2 siung bawang putih, ini saya geprek-geprek dulu biar nanti lebih mudah menghaluskan. Ada 5 siung bawang merah, ini sama ya, saya geprek-geprekin dulu seperti ini ya teman-teman, atau mau diiris tipis-tipis dulu juga boleh. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tambahkan cabai rawit hijau ya. Ini saya menggunakan 26 buah untuk cabai rawit hijau, ini biar sambalnya nanti ada rasa pedasnya. Dan saya tambahkan juga 1 genggam cabai hijau keriting ya. Ini beratnya kurang lebih 100-150 gram untuk cabai hijau keritingnya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan aja ya untuk jumlah cabai. Dan ini juga saya tambahkan setengah sendok teh garam ya. Ini garamnya saya kasih sedikit dulu ya teman-teman, nanti bisa kita tambahkan lagi nanti saat dimasak ya. Kemudian dihaluskan, untuk teksturnya nggak perlu terlalu halus ya, atau bisa juga disesuaikan selera aja. Dan ini saya tambahkan 1,5 butir kemiri ya teman-teman, dan kemirinya ini nggak saya sangrai karena nanti bumbunya kan juga digoreng ya. Dan saya tambahkan juga 1 buah tomat hijau, ini saya irisin tipis-tipis biar nanti lebih mudah saat diulek ya teman-teman. Jadi ini semua bumbunya mentah semua ya. Kemudian kita haluskan. Oke, ini sudah cukup teman-teman, teksturnya seperti ini aja. Sekarang saya siapkan penggorengan kembali. Ini bekas minyak yang tadi saya pakai goreng ikan ya. Kemudian kita bisa masukkan sambal yang kita haluskan tadi dan masak hingga sambalnya matang ya. Sebelumnya ini saya tambahkan lagi garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian dimasak kembali hingga sambalnya benar-benar matang, aromanya sudah tidak langu lagi. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita masukkan ikannya ya. Kalau ikan sudah masuk, ini kita bisa aduk-aduk atau kita balurin dengan sambalnya teman-teman. Ini kita masak sebentar aja karena sambal sudah matang, ikan juga sudah matang. Jadi kita masak sebentar aja sampai semuanya terbalurin dengan bumbu sambalnya seperti ini ya. Jangan lupa untuk sesekali dibalik. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang saya akan matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan ya teman-teman. Ini beneran rasanya tuh sangat enak banget. Sambalnya itu pedasnya pas ya, nggak terlalu pedas banget. Jadi untuk dinikmati itu bener-bener sangat enak banget. Dan rasa ikannya juga gurih, aromanya harum. Ini sangat cocok banget untuk lauk menu sehari-hari. Untuk makan bersama nasi putih sama ini aja, nggak perlu lauk apa-apa lagi, itu sudah sangat enak banget ya. Apalagi makannya muluk seperti ini, bener-bener tambah nikmat banget teman-teman. Teman-teman nanti bisa langsung coba ya. Cara membuatnya sangat mudah, bahannya sederhana, bumbunya juga simple, masaknya cepat, rasanya enak banget. Ini sudah saya siapkan 500 gram sayap ayam. Ini nanti akan saya utuhkan aja seperti ini, tidak saya potong ya teman-teman. Karena ini saya memasaknya hanya untuk sekali makan, jadi saya pakai 500 gram saja. Ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya sayap ayamnya kita rebus sebentar ya. Tambahkan sedikit garam, rebus sampai sayap ayamnya setengah matang atau matang ya teman-teman. Ini kurang lebih 5-8 menit aja setelah airnya mendidih.
Kalau sudah bisa angkat dan tiriskan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini ada 1 ruas lengkuas, ini digeprek aja seperti ini. Kemudian ada jahe ini sekitar 1 cm ya, digeprek juga. Kemudian 1 batang serai, ini kita memarkan dulu, kemudian kita potong jadi 2 atau mau ditali juga boleh. Kemudian juga ada daun salam dan juga ada daun jeruk. Oke, sekarang saya tambahkan juga untuk rempahnya. Ini ada bunga lawang, kapulaga, kemudian juga ada pala sedikit aja ya, kemudian kayu manis sedikit aja, dan ada cengkeh. Ini saya menggunakan 2 aja. Oke, bumbu cemplungnya sudah siap, kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan juga untuk bahan tambahan. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang, diiris kecil-kecil ya, kemudian sisihkan. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan seperti biasa ya, ini saya potong kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya. Ini sama diiris kecil-kecil juga ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan kurang lebihnya 1 cm ya. Kemudian ada kemiri, ini kurang lebih ada 5 butir, diiris atau dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan juga cabai rawit merah ya. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, setengah sendok teh lada butiran, kemudian tambahkan minyak goreng atau air ya untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk bumbunya biar bawahnya tidak gosong dan bumbunya bisa matang merata. Ini ditumis sampai benar-benar wangi aromanya dan bumbunya matang berubah warna. Kalau sudah bisa kita masukkan sayap ayam yang sudah direbus tadi ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang akan saya masukkan bumbu cemplungnya. Daun salam, serai, daun jeruk, lengkuas, dan juga rempah-rempah yang lainnya ya. Kemudian tambahkan air secukupnya aja. Karena tadi sayap ayamnya sudah direbus ya, ini nanti masaknya hanya sebentar aja teman-teman, karena sayap ayam tuh cepat matang ya. Kalau sudah menyusut airnya, kita bisa gunakan api kecil ya teman-teman. Dan sesekali harus diaduk-aduk seperti ini. Sekarang saya akan tambahkan kecap manis. Ini saya pakai kurang lebih 2-3 sendok makan, atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah cukup ya, udah tercampur rata. Kita masak dengan menggunakan api kecil sampai kuahnya mengental. Dan yang terakhir ini saya masukkan irisan daun bawang, kemudian diaduk sebentar sampai daun bawangnya layu. Teman-teman bisa lihat di sini, ini kuahnya sudah kental ya. Ini nanti kalau sudah dingin kental banget kuahnya ya. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita plating dan kita tata biar rapi penyajiannya. Siramkan juga kuahnya di atasnya seperti ini. Ini beneran aromanya sangat harum banget, sangat menggugah selera. Dan yang terakhir, taburin dengan bawang goreng biar makin mantap. Untuk bahannya saya pakai 2 keping oncom. Ini kalau di tempat saya 1 keping oncom ini harganya Rp1.000 ya, sangat murah sekali. Dan ini nanti akan saya goreng terlebih dahulu atau bisa juga langsung dimasak. Ini sudah saya panaskan minyak, kemudian kita goreng oncomnya. Digoreng sampai warnanya agak kecoklatan. Kita balik ya biar matangnya bisa merata. Dan ini akan saya potong menjadi 2 bagian gini biar bisa matang merata teman-teman. Kalau dirasa oncomnya sudah matang, bisa kita angkat. Lanjut kita akan haluskan oncomnya. Ini saya pakai copek aja ya, pakai ulekan seperti ini, dihaluskan. Atau boleh juga menggunakan sendok ya. Nah, ini sudah cukup halus teman-teman. Sekarang saya akan pindah dulu ke dalam piring. Sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan selanjutnya. Saya menggunakan lenca, ini secukupnya aja ya. Ini lencanya sudah saya siangin teman-teman dan sudah saya cuci bersih. Kita sisihkan dulu.
Kemudian ada pete, ini saya menggunakan satu papan pete. Ini boleh dibelah menjadi dua seperti ini atau boleh juga utuhan ya, disesuaikan selera masing-masing. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halus. Ada 3 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, tapi ini ukurannya kecil ya. Kemudian ada kencur, ini sekitar 2 cm. Kita haluskan dulu. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan cabai. Saya menggunakan cabai merah keriting, ini 7 buah ya. Saya potong-potong dulu. Saya tambahkan juga cabai rawit merah, ini saya pakai 9 buah atau bisa juga disesuaikan selera. Kemudian saya tambahkan garam. Kemudian haluskan. Oke, ini sudah cukup teman-teman, teksturnya seperti ini aja. Bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang lanjut ke proses memasaknya. Ini sudah saya panaskan minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbunya ditumis sampai aromanya harum, tidak langu lagi. Biar hasilnya maksimal, ini numis bumbunya harus sabar ya teman-teman, biar sampai matang bumbunya. Kemudian masukkan pete dan juga lencak. Kalau teman-teman mau lencaknya masih setengah matang, masih ngeredus, boleh dimasukkan terakhir ya. Kalau ini saya masak lencaknya sampai matang. Lencak dan pete ini ditumis sebentar aja teman-teman. Kemudian masukkan oncom yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan dulu sedikit gula pasir dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Ini dimasak sampai lencaknya sedikit agak mengering ya teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, oncomnya sudah mulai agak mengering seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Ini kita tata dulu biar penampilannya cantik dan menggugah selera. Dan inilah hasilnya, tumis oncom, lencak, dan pete sudah siap disajikan. Untuk sarapan, teman makan nasi putih anget, dinikmati selagi masih anget, ini enak banget ya. Atau bisa juga untuk ide jualan lauk matang, insya Allah cuan banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simpel, masaknya juga sangat cepat. Untuk bahannya, ini saya beli 1 bungkus sayur asem ya, sudah 1 paket seperti ini, dan ini juga sudah komplit. Saya lebih suka yang seperti ini daripada saya beli satu-satu ya, lebih boros kalau beli satu-satu. Kalau 1 paket ini sudah komplit dan cukup untuk 1 keluarga. Dan ini ada jagungnya, ini saya keluarin semua ya, dan ada asam mentahnya, juga ada melinjonya. Ini ada daun melinjonya juga ya teman-teman, dan ini juga ada nangka muda, ada cabai hijaunya juga ya. Pokoknya ini komplit ya. Nah, ini akan saya siangin dulu dan kemudian potong-potong sayurannya. Ini saya potong dulu kacang panjangnya. Kemudian ada pepaya muda ya. Ini pepayanya saya kupas dulu. Kemudian saya buang bagian pinggirannya karena ini saya belinya sudah kemarin ya, baru saya masak hari ini. Jadi yang pinggirannya agak kering ya teman-teman. Dan ini saya potong kotak-kotak aja seperti ini. Kemudian juga ada labu siam. Ini labu siamnya saya kupas juga. Ini pinggirannya juga sudah kering ya, jadi nanti juga saya buang ya. Karena kemarin nggak sempat masak ya, baru sempat masaknya hari ini. Ini sama saya potong kotak aja seperti ini. Kemudian juga ada cabai hijau yang besar ya. Ini cukup dipotong gede-gede aja seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita sisihkan dan kita cuci sampai bersih. Dan inilah hasilnya ya, 1 bungkus sayur asem. Jadinya lumayan banyak, dan ini tadi jagungnya saya tambahi 1 buah ya teman-teman, karena sayur asam tuh saya lebih suka kalau jagungnya banyak. Kemudian saya siapkan juga untuk bumbunya, ini ada 4 siung bawang putih, kemudian 9 siung bawang merah. Ini akan saya geprek-geprek dulu biar nanti dihaluskannya lebih mudah ya. Oke, selanjutnya saya tambahkan juga cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 6 buah ya.
Kalau kuahnya mau pedas bisa ditambahkan cabai rawit merah. Kemudian juga saya menggunakan terasi, ini kurang lebihnya ada setengah sendok teh ya. Sudah saya bakar terasinya, kemudian dihaluskan. Oke, ini sudah cukup halus ya bumbunya. Sekarang saya akan tambahkan lengkuas, ini sekitar 4 cm. Saya geprek aja di sini ya. Kemudian juga ada asam mentah. Ini tadi asamnya banyak tapi saya pakai 2 saja sudah cukup ya. Nanti kalau dipakai semua asam banget. Kemudian ada 3 lembar daun salam. Oke, bumbunya sudah siap, bahannya sudah siap. Sekarang akan saya rebus terlebih dahulu. Jagung manisnya ini saya rebus bersama dengan melinjo, karena 2 bahan ini yang matangnya agak lama ya. Kemudian saya tutup biar cepat matang. Kalau sudah matang, bisa kita buka tutupnya dan kita masukkan sayuran yang lainnya. Ini ada nangka muda, pepaya, dan juga labu siam dimasukkan. Kemudian juga bumbu ya teman-teman. Bumbunya ini kita masukkan sekalian ya, biar matang bumbunya dan rempah-rempahnya ini juga keluar aromanya ya. Oke, ini direbus sampai setengah matang dulu untuk labu siam, nangka, dan juga pepayanya. Kalau sudah setengah matang, kita bisa masukkan kacang panjang, cabai hijau, dan juga daun melinjo. Kita masukkan semua. Jadi untuk memasukkan sayurannya ini step by step ya. Setelah semua sayuran masuk, sekarang tambahkan garam, ini secukupnya saja ya. Kemudian kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, dan juga ada gula pasir. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai matang ya sayurannya. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini sudah matang ya teman-teman, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan cara memasaknya? Dan ini 1 bungkus sayur asem, saya tambahin 1 buah jagung manis, sudah jadi 1 mangkok penuh ya. Dan ini cukup untuk 1 keluarga. Rasanya sangat enak, sedap, gurih, sedikit pedas, dan juga seger banget kuahnya. Tinggal nambahin ikan asin, sambal terasi, dan juga tempe goreng, sudah sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicobain resepnya, semoga bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.